Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini kita masih akan membahas zikir dan doa setelah sholat. Pada pembelajaran minggu lalu, kita telah membahas tentang zikir setelah sholat. Dan minggu ini, kita akan membahas tentang doa setelah sholat. Disimak baik-baik ya Kak. Pengertian dan adab berdoa. Setelah rangkaian zikir selesai dibaca, maka zikir ditutup dengan doa. Doa berarti permohonan atau permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, memohon sesuatu yang dikehendaki kepada Allah dengan sepenuh hati dan berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdoa, terdapat adab-adab yang harus diperhatikan. Di antara adab berdoa adalah sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat. 2. Mengangkat kedua tangan. 3. Memulai dan menutup doa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membaca hamdalah dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. 4. Khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah. 5. Menyederhanakan suara atau tidak berteriak-teriak. 6. Meyakini bahwa doanya pasti dikabulkan Allah. Dan yang terakhir, doanya tidak mengandung dosa atau memutus tali silaturahim. Contoh lafal doa setelah sholat. Lafal doa ada yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ada yang dicontohkan oleh para ulama. Lafal doa juga bisa diucapkan dengan bahasa yang kamu pahami. Di antara contoh lafal doa setelah sholat adalah sebagai berikut. Perhatikan bacaan Bunda ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecil. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari beban utang dan kesewenang-wenangan orang lain. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat,
mukminin dan mukminat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, dan mengabulkan permohonan yang memohon. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari apa-apa yang mereka sifatkan. Semoga keselamatan tertuju bagi para rasul. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tata cara berzikir dan berdoa. Jika kita tidak ingin mengganggu orang lain, sebaiknya zikir kita lakukan dengan pelan saja. Bila kita ingin belajar bersama-sama, maka tidak salah jika zikir kita baca secara keras, tapi tidak berteriak. Bagaimana tata cara berzikir dan tata cara berdoa? Disimak baik-baik ya, Kak. Berzikir dan berdoa ada dua macam, yaitu zikir yang pelan atau sir dan zikir yang keras atau jahar. Kedua-duanya bisa kita lakukan sesuai dengan tujuan. Tata cara berzikir. 1. Niat dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebaiknya menghadap kiblat. 3. Dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. 4. Tidak berlebih-lebihan. 5. Dalam keadaan berwudu, apabila memungkinkan. Tata cara berdoa. 1. Ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Yakin dan penuh harap. 4. Merendahkan diri, penuh harap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menghadap kiblat. 6. Mengangkat kedua tangan. 7. Dalam keadaan berwudu, apabila memungkinkan. Berdoa sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Seorang muslim yang senantiasa berusaha dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Jadi, yuk biasakan berdoa atau memohon hanya kepada Allah. Janganlah kamu berdoa atau memohon kepada selain Allah. Tugas minggu ini adalah hafalkanlah beberapa contoh doa setelah sholat berikut ini. Kemudian, kirimkanlah hafalan tersebut dengan berbentuk video. Dikirimkannya via WhatsApp. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelas masing-masing. Batas terakhir pengumpulan tugas hari Senin 22 Februari 2021. Tetap semangat ya, Kak. Inilah doa setelah sholat yang harus Kakak hafalkan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semangat ya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.